من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذا كنتم أعداء وكنتم على شفا حفرة من النار Dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah. Dan janganlah kamu bercerai-berai. Dan ingatlah nikmat Allah kepada kamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuhan, lalu Allah mempersatukan hatimu sehingga dengan kurnianya kamu menjadi bersaudara. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang-orang Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang mengumpulkan kita di siang hari ini dalam rangka acara apa nih, Bu? Oh, kajian rutin, pembukaan kembali. Setelah Lebaran udah 3 kali nih. Setelah Lebaran, baru lagi setelah Lebaran. Yang jelas jangan pernah berhenti ngaji. Ketika Imam Ahmad bin Hambal ditanya, karena beliau kemana-mana bawa catatan. Imam Ahmad bin Hambal hafalan hadisnya 1 juta hadis. Jadi kalau orang sudah hafal hadis, sudah pasti hafal Quran. Pasti. Hadis itu lebih susah daripada Quran, jauh lebih susah. Kita ini hafal hadis, innamal a'malu. Nah, itu saja. Sampai habis enggak? Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih. Waktu ternyata cuma sepotong hadis kita hafalnya. Enggak sampai setengahnya malah. Ahmad bin Hambal radhiyallahu an, beliau sampai 1 juta hadis. Tapi kemana-mana pengajian bawa pena dan catatan, bawa buku.
Ditanya, wahai imam, engkau ini hafalannya sudah luar biasa, semua ilmunya sudah luar biasa, orang-orang sudah percaya denganmu, tapi kenapa masih pengajian? Duduk di belakang, nyatet. Setiap ada ceramah duduk, mencatat. Tanya, kenapa? Selalu bawa kemana-mana catatan. Apa jawabannya? Ma'al mihbarah ilal maqbarah. Saya akan bersama catatanku sampai masuk ke dalam kuburan. Jadi ngajinya sampai mati. Tidak ada istilah penutupan pengajian. Mungkin penutupan pengajian, penutupan sementara untuk diamalkan. Tapi setelah itu lanjut lagi pengajiannya. Makanya ada ibu-ibu pengajian di mana-mana. Saya ketemu Bu Sinta di mana-mana. Pengajian dimanapun ada beliau. Tuan rumah juga di mana-mana. Pengajian di sana ada, pengajian di sini ada. Kenapa? Jangan sampai kita tidak berilmu, tidak belajar. Siapa yang bersusah payah menjaga ilmu, siapa yang di waktu muda menjaga ilmu dengan susah payah, maka ilmu itu akan menjaganya dari susah payah. Jadi orang yang bersusah payah menjaga ilmu akan dijaga dari susah payah sama ilmunya. Tidak ada orang berilmu itu hidup susah payah, tidak ada. Kita tempat ini kita lihat, masya Allah, nikmat luar biasa. Abang Da, masya Allah, luar biasa. Apa yang membuat beliau seperti ini? Ilmu. Kalau kita ada lihat orang hidupnya enak, apa yang bikin dia seperti itu? Ilmu. Kalau ada orang diwariskan sama orang tuanya harta, dengan anak yang diwariskan ilmu, pasti jauh lebih nyaman hidupnya yang diwariskan ilmu. Bahkan lebih kaya lagi dari orang tuanya kalau diwariskan ilmu. Maka jangan pernah berhenti belajar, berilmu dimanapun berada. Cari ilmunya dimanapun. Nah, apapun ilmunya, apalagi ilmu agama. Wabil khusus ilmu fikih, ilmu syariat. Cari ilmu syariat. Kenapa ilmu syariat penting? Karena itu yang membenarkan ketaatan kita. Saya syuting Islam Itu Indah Trans TV jam 5 live. Promo. Jadi saya berangkat sebelum subuh, sholat subuhnya di Trans TV. Habis syuting kadang ngisi kajian atau kuliah. Habis itu ngisi kajian lagi dari pagi, duhur, asar, maghrib. Mungkin saya ada kesibukan, pulang main sama anak mungkin atau apa gitu. Sibuk dari subuh sampai maghrib, lupa makan, lupa minum. Dapat pahala puasa nggak? Dari subuh sampai maghrib sibuk, ya seperti orang puasa. Subuh sampai maghrib tidak makan, tidak minum, apakah bernilai puasa? Kenapa tidak? Karena tidak. Itulah bedanya orang berilmu tidak berilmu. Maka orang yang menahan lapar, menahan haus dari subuh sampai maghrib tidak akan pernah terhitung puasa kalau tidak ada niatnya. Dari mana tahunya itu? Dari ilmu. Ilmu apa namanya itu? Ilmu syariat, ilmu fikih. Maka yang pertama, acara halal bihalal ini, mari kita memastikan ibadah Ramadan kita diterima sama Allah, atau minimal nomor satunya sah dulu deh ibadah Ramadan kita. Jadi bagaimana caranya sah? Tahu sah tidaknya? Dengan ilmu. Ilmu apa namanya? Ilmu syariat, atau bahas agamanya ilmu fikih. Cari yang pertama namanya ilmu fikih. Saya sambil berdiri, Pak. Kalau sholat, apanya yang dipastikan pertama? Fikihnya. Fikihnya yang pertama dipastikan. Allahu Akbar. Pastikan dulu sholat dimulai dengan apa? Takbiratul ihram. Yang mana takbiratul ihram? Tangannya atau mulutnya? Allahu Akbar. Takbiratul ihram itu yang mana? Tangan atau mulut? Mulut. Yang disebut takbiratul ihram itu mulut. Jadi tidak sah sholatnya orang kalau tidak bergerak mulutnya. Ada orang sholat begitu? Ada. Orang tidak belajar, dia pikir takbiratul ihram itu ini. Padahal takbiratul ihram itu lisan, mesti terdengar oleh telinga sendiri. Allahu Akbar. Setelah itu apa? Takbiratul ihram. Sunnahnya. Pandangan mata ketika sholat, pandangannya ke mana? Ke tempat sujud. Kapan mulai memandang tempat sujud? Pada saat takbir. Pada saat sebelum takbir.
Sebelum takbir sudah mata duluan ke tempat sujud. Ini namanya ilmu apa? Ilmu fikih. Kenapa mata ke tempat sujud sebelum takbir? Karena siapa yang mampu menjaga pandangan mata, mampu menjaga hati. Siapa yang tak mampu menjaga pandangan mata, agak susah untuk menjaga hati. Berawal dari mata turun ke hati. Makanya istriku sekarang kalau ke mall ku pakaikan kacamata hitam. Karena kalau masuk mall tapi mata kemana-mana, itu yang bikin kita mau beli ini beli itu. Rencananya mau beli baju lebaran tapi tak mampu menjaga pandangan mata, akhirnya baju lebarannya lupa dibeli, yang lain yang dibeli. Ada komen di Instagram, Ustadz bukannya laki-laki aja yang disuruh? Oh tidak. Kullil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan bagi orang-orang beriman laki-laki untuk menundukkan pandangan. Wa kullil mu'minati yaghdudna min absarihinna. Katakan bagi perempuan beriman untuk menjaga pandangannya. Perempuan juga disuruh tundukin pandangan. Kalau laki-laki lama memandang jadi syahwat. Kalau perempuan lama memandang jadi apa? Jadi apa? Shopping. Perempuan lama memandang jadi apa? Jadi julid. Semakin lama kau pandang, semakin cari kekurangannya orang. Ih, glowing banget mukanya, tapi beda sama lehernya, beda sama tangannya. Bagus banget tasnya, tapi KW kayaknya. Semakin lama kau pandang mukanya, semakin lama kau pandang tak mampu kau tundukkan pandangan, semakin ketemu kekurangannya. Kenapa sholat disuruh menundukkan? Supaya menjaga hati. Kan sholat itu bukan hanya tentang gerakan, tapi ada namanya hati. Kalau mazhab Syafi'i ada 3 rukun. Ada rukun qauli, rukun wajib diucapkan. Yang pertama takbiratul ihram, Allahu Akbar. Apalagi rukun qauli? Surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut Al-Fatihah. Mau? Barang mau baca Al-Fatihah? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Baca surah Al-Fatihah. Itu rukun, wajib. Ar-Rahmanir Rahim. Maka karena Al-Fatihahnya wajib dibaca dalam sholat, berarti wajib juga belajar surah Al-Fatihah. Ar-Rahmanir Rahim. Belajar baca yang benar. Maliki yaumiddin. Belajar. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Yang banyak salah itu biasanya di iyyaka. Ya itu tasydid, jadi mesti ditekan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Berarti kita menundukkan pandangan itu dalam sholat. Pada rukun qaulinya takbiratul ihram, Al-Fatihahnya rukun qauli. Setelah baca surah Al-Fatihah baca apa? Surah pendek. Kuliah kulhu kuliah. Favorit sholat apapun itu. Wal asri inna a'tayna. Bacalah surah sesuai dengan keadaan. Kalau lagi agak susah-susah hidupnya, baca Alam Nashrah. Nih, subuh. Siapa yang sholat qobliyah subuh, rokaat pertama Alam Nashrah, rokaat kedua Alam Tara Kaifa, maka dia akan terhindar dari alam. Membaca surah Alam dalam sholat sunnah qobliyah, maka orang itu akan terhindar dari alam. Banyaknya waktu menunggu ustadz. Kenapa pas ustadz ceramah baru kau bagi-bagi kue? Dari tadi ustadznya belum datang, kenapa kau tidak kau bagikan? Memang pas kita ceramah baru kau bagi-bagi. Bagikan cepat, selesaikan dulu itu. Pengajian itu kucing saja lewat, mata kita ke kucing. Bedanya ngaji sama TikTok. Kalau TikTok mau suami lewat tidak peduli. Tapi kalau pengajian kue lewat, mata ke kue. Bukan saya singgung ibunya, sayanya ke kue mataku. Lama aja menunggu ustadznya, aku kasih saya sholat dulu segala. Kenapa ndak aku bagi-bagi memang? Kenapa pas orang ceramah baru kau bagi-bagi?
Nah ini revisi buat panitia. Panitia kalau orang pengajian jangan pas ceramah bagi-bagi kue. Apalagi kalau baik apa namanya itu, teromol. Saya paling tidak suka ceramah lewat itu kotak amal. Kita ceramah lewat infak. Kan overthinking kita kalau 2000. Iya. Saya ceramah kotak infak lewat 2000 yang masuk. Kan saya overthinking, berapa kira-kira amplopku sebentar ini? Jamaahnya cuma masukin 2000. Artinya ngaji itu memang ujiannya berat, apatah lagi ngajinya kalau di masjid, beda kalau di rumah. Pengajian di rumah sama pengajian di masjid jauh lebih berat pengajian di masjid. Karena pahalanya jauh lebih besar. Malaikatnya banyak. Kalau kita masuk sholat tahiyatul masjid, pahala. Di masjid jaga lisan, jaga tangan, jaga supaya tidak mengotori masjid, pahala. Bermajelis, pahala. Beda. Makanya setannya banyak juga kalau di masjid. Sekarang makanya lebih laku kajian hotel dibanding kajian masjid. Kajian hotel bertiket berbayar laku itu. Kajian masjid gratis jarang yang datang. Karena lebih sedikit setannya kalau kajian di hotel. Kajian di rumah, kajian di masjid banyak gangguannya. Nah, jemaah. Jadi pengajian itu, ngaji yang pertama usahakan ngaji itu cari fikih. Karena itu yang membenarkan ibadah kita. Kita ngaji cari ketenangan hati. Tidak bisa tenang hati kalau tidak bisa kita pastikan ibadah kita benar atau tidak. Kan banyak orang sekarang kalau pengajian tidak hadir kalau judulnya tidak ada romance-romansnya. Bersihkan hati yang terluka. Menjaga hati agar pengajian selalu judul kajian hari ini belajar move on. Kenapa move on? Pelajari sholat, pelajari bagaimana sholat benar. Bagaimana kok bisa move on kalau sholatmu tidak benar? Sholat dulu, sholat. Yang pertama diperiksa di kuburan, bagaimana tentang sholat. Tidak pernah ditanya kenapa kau tidak lupakan mantanmu. Tidak ada pertanyaan mungkar nakir, itu tidak ada. Mantan apa, tidak ada pertanyaan itu di dalam kuburan. Yang ditanya sholat. Perhatikan sholat. Nah, maka yang pertama pengajian adalah belajar sholat, alias belajar syariat, belajar fikihnya. Baca surah Al-Fatihah. Setelah baca surah Al-Fatihah, sunnah membaca surah yang lain. Sunnah hukumnya. Jadi kalau sedang terburu-buru, contoh bapak-bapak, biasa terjadi sama bapak-bapak. Kapan terjadinya? Kalau Jumatan. Datang Jumatan, ternyata khotib sudah di atas mimbar. Apa yang harus dilakukan bapak-bapak? Boleh tahiyatul masjid, tapi tahiyatul masjidnya wajib dipercepat. Tidak boleh khutbah sudah disampaikan, dia tahiyatul masjid lama-lamain. Walmaghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini namanya tidak berilmu. Wajib mempercepat. Kalau terlambat datang Jumatan, kalau mau tahiyatul masjid, khotib sudah di mimbar, percepat. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana fi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allahu akbar. Percepat. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Sami'allahu liman hamidah. Ringkas saja, Allahu Akbar. Wajib dipercepat. Kenapa? Tugasmu datang Jumatan bukan tahiyatul masjid. Tugasmu datang Jumatan mendengarkan khutbah. Kalau mau lama-lama qobliyahnya, datang sebelum khotib naik mimbar. Tapi kalau khotib sudah di atas mimbar, wajib mempercepat tahiyatul masjidnya. Kalau perlu tidak usah tahiyatul masjid, langsung duduk dengerin khutbah. Nanti setelah Jumatan baru lama-lama indah sholat sunnah ba'diyahnya. Ini khutbah sudah dikumandangkan, lama-lamain tahiyatul masjid. Setelah sholat Jumat tidak sholat sunnah ba'diyah. Hati-hati. Maka penting ibadah pakai ilmu. Pernah dengar gak tidurnya orang berilmu lebih baik daripada sholatnya orang tidak berilmu? Karena kadang-kadang orang yang tidak berilmu sholat pakai nafsu, lupa memperhatikan sah tidaknya sholatnya, sah tidaknya ibadahnya. Perhatikan pakaian ketika sholat, mukenahnya. Kalau pakai mukena sholat,
Allahu Akbar. Jangan sampai pas angkat tangan keangkat juga ini. Aurat wajib ditutup. Aurat mana? Bagian mana? Depan, belakang, dan atas, dan kiri kanan. Bawah, kalau aurat kelihatan dari bawah itu tidak mengapa. Contoh, saya pakai sarung nih. Pas sholat ternyata lantainya rumah kayu, rumah panggung. Ternyata ada ngintip dari bawah. Kan kelihatan aurat saya kalau dari bawah ini. Maka ini tidak membatalkan sholat. Tapi kalau sarung saya di bawah pusar, lehernya longgar. Pada saat saya ruku kelihatan itu pusarku di dalam, maka itu batal, itu kelihatan, tidak boleh. Tidak boleh aurat kelihatan dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, dari atas. Atau terlalu lebar juga sininya. Sholat kelihatan di bawah pusarnya. Laki-laki kan pusar sampai lututnya. Maka itu juga tidak menutup aurat. Nah ini kalau kajian, ini kajian rutinnya. Pertama, mudah-mudahan senantiasa tidak berhenti belajar cari ilmu supaya sah ibadahnya, sah sholatnya. Tahiyat, tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Kalau kata Imam Al-Ghazali, minimal pada saat baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu khusyuk. Pada saat membaca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, assalamualaikum itu khusyuk. Dan minimal pada saat takbiratul ihram itu khusyuk. Jadi kalau tidak bisa khusyuk seluruh sholat, pada saat takbiratul ihram dia khusyuk, Allahu Akbar. Pada saat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dia khusyuk, ketahui artinya iyyaka na'budu. Dan juga pada saat tahiyat dia khusyuk, minimal itu. Kalau selebihnya Allahu Akbar, kadang-kala kan kita pikiran kemana-mana. Allahu Akbar, makan malam apa ya ntar? Ya Allah, udah GoFood aja deh. Allahu Akbar. Tapi masih ada di kulkas itu kayaknya tuh ada apa basreng, ada apa di kulkas tuh. Akhirnya sujud pikirannya cuma satu. Apa biasanya pikir kalau sujud pikiran? Biasa dipikirin kalau sujud satu doang itu. Ini tahiyat apa berdiri ya? Ini udah 4 rakaat apa baru 3 rakaat ya? Subhanallah. Akhirnya lupa rakaat. Bagaimana caranya supaya tidak begitu? Tadi salah satu tipsnya, tundukkan pandangan sebelum takbiratul ihram. Artinya khusyuk sebelum mulai. Khusyuknya sebelum mulai. Karena kadang-kala ada orang sebelum sholat masih buka status. Bagaimana tidak kepikiran? Sholatnya masih buka status sebelum sholat. Nah, jadi sebelum sholat tunduk, baca qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas. Baca nas. Baca Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi yahdurun. Kalau kata Hatim Al-Asam, saya mulai khusyuk ketika berwudu. Wudu, cuci muka, ya Allah bersihkan wajahku dari segala macam kemunafikan. Cuci tangan, ya Allah izinkan tangan kananku menerima catatan amal nanti. Cuci tangan kiri, ya Allah jangan biarkan tangan kiriku yang menerima catatan amal. Kan yang selamat yang kanan ya. Ya Allah, ini jangan biarkan rambutku tersentuh api neraka. Maksudnya kalau rambut saya tidak tersentuh, apalagi badannya gitu. Jadi khusyuknya mulai dari wudu. Bukan hanya wudu fisik, tapi wudu batinnya juga. Nah, itu belajar tentang sesuatu yang membenarkan ibadah kita. Puasa pun demikian, ibadah. Yang kedua, kalau kajian ilmu, carilah ilmu. Kalau sudah benar ibadahnya, Allahu Akbar, ngajinya bagus. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Ngajinya bagus. Tapi ada enggak kira-kira pahalanya? Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan. Bagus enggak? Ada enggak pahalanya? Belum tentu. Kalau saya ngaji karena pengen dibilang suaranya bagus gimana? Kalau saya ngaji karena pengen dibilang qori gimana? Kalau saya ngaji karena pengen dibilang hafiz gimana? Ngaji fabi ayyi ala
ala'i rabbikuma tukadziban. Enak sih enak, tapi belum tentu ada pahalanya. Siapa tahu karena pengen dibilang qori, pengen dibilang hafid, berarti ilmu apa yang dicari nomor 2 ini? Kalau ibadah sudah benar, yang dicari namanya ilmu akidah. Bahwasanya ibadah kita benar-benar hanya kepada Allah. Ziarah kubur bagus ya, ziarah kubur? Bagus, sunnah. Tapi kalau tujuannya minta-minta ke kubur, supaya hajatnya terkabul tidak. Apa niatnya kalau datang ziarah kubur? Niatnya apa, Bu? Biar benar, mendoakan. Yang kedua, kalau mendoakan, kenapa kita ziarah kubur ulama? Kenapa kita ziarah orang soleh? Kan kita yang mesti, dianya udah pasti. Kenapa? Yang kedua, mengingat kematian. Yang ketiga, niatnya apa? Begini, kalau ziarah orang soleh, niatkan, ya Allah, saya di alam dunia mendatanginya, maka izinkan nanti di surga dia mendatangi saya. Ya Allah, saya di dunia mendatanginya, maka di alam barzakh izinkan dia juga datang kepada saya. Gitu niatnya, bukan datang minta-minta. Ya Allah, ini ya Habib, ini Syekh, ini segala macam datang ziarahi. Jangan. Tapi dia datang ziarah Habib ini, ulama ini, kiai ini, tapi niatkan, ya Allah, di dunia, di alam dunia saya datang menziarahinya, mudah-mudahan nanti di alam barzakh dia datang menziarahi saya bisa ketemu lagi. Artinya apa? Kita yakin dia selamat kalau orang soleh. Nah, kita pengen berkumpul lagi nanti di akhirat bersama dengan orang soleh. Ini namanya ilmu akidah, bener ilmu akidahnya. Jangan sampai ibadahnya benar tapi salah akidahnya. Akhirnya arahnya salah. Kekuatan niat ibadah hati melebihi kekuatan amal. Hati melebihi kekuatan amal. Ibu, Bu. Satu amal badan bisa banyak amal niat. Sedekah paling banyak pahalanya sedekah kepada keluarga terdekat, suami kepada istri. Suami kepada istri. Kenapa sedekah kepada istri lebih besar pahalanya dibanding sedekah keluar? Karena kalau keluar terlalu banyak pujiannya. Kalau keluar saya kasih, oh makasih banyak Ustaz, aduh Ustaz baik banget, Pak Haji makasih banyak. Terlalu banyak terima kasihnya kalau keluar. Kalau sedekah kepada istri, segini doang, yang kemarin mana? Bukan yang kemarin dapat ini, bukan yang kemarin ini. Padahal udah dikasih nih. Mana kalau gitu? Itu subhanallah. Jangan-jangan kamu ada ini, udah dikasih dicurigai. Subhanallah. Itulah kenapa pahalanya lebih banyak. Supaya innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira. Kan sedekah itu kan memang mengharap sama Allah, tidak berharap terima kasih. Kalau di luar rumah itu terima kasih, tapi kalau di dalam rumah kadang-kadang tidak ada terima kasihnya. Kenapa sedekah kepada keluarga lebih besar pahalanya dibanding di luar? Karena subhanallah niatnya boleh banyak. 1, niat sedekah. 2, niat membahagiakan istri. 3, niat nafkah. 4, niat silaturahim. Banyak pahalanya. Makanya bersedekah juga butuh ilmu. Amalan hati lebih hebat daripada amalan badan. Subhanallah. Nah, cuma bersedekah itu banyak syaratnya. Sedekah itu kadang-kala syaratnya bukan sebelum tapi setelah. Alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah thumma la yutbi'una ma anfaqu mannan wala adha. Udah makan siang belum? Udah makan belum? Hah? Udah makan belum? Gak apa-apa. Kalau pesan guru saya, kalau acara begini, acara senang, makan dulu baru ceramah. Kalau acara syukuran, kajian bulanan, tuh makan dulu baru ceramah. Pesan guru saya. Kalau acara kesedihan, ceramah dulu baru makan. Tahu acara kesedihan? Haul, tahlilan, takziah. Itu acara kematian, ceramah dulu baru makan. Supaya pas dengar ceramah kelaparan. Aduh beneran mati nih kita nih. Jadi pada saat kita bahas ayat tentang kematian, itu beneran ngingat mati dia. Karena lagi naik asam lambungnya. Tapi
Tapi kalau acara seneng-seneng gini halal bihalal, makan dulu baru ceramah. Nggak apa-apa, tahun depan. Panjang umur insya Allah. Tahun depan makan dulu baru kita ceramah. Nah, subhanallah. Tapi nggak apa-apa ya. Buat apa santapan jasmani kalau santapan rohaninya kurang? Ya. Idza dana mautul abad kusima haluhu ala khamsah. Kalau saya mati, ini 5 hal dalam diriku dibagi kepada 5 hal. Ar-ruhu lil malakil maut. Rohnya akan dibagi kepada malakul maut. Jadi roh saya ini kemana nanti? Diambil sama malakul maut. Jadi tidak ada roh gentayangan, tidak ada. Tidak usah khawatir kalau bangun sholat tahajud. Wailul maghdubi alaihim waladhdallin. Tiba-tiba di belakang ada. Amin. Takut ya? Kalau saya bersyukur lah kalau ada bilang amin, berarti jin yang ada di rumah jin muslim. Bersyukurlah, berarti jinnya jin muslim. Ikut sholat tahajud justru lebih mengkhawatirkan kalau tidak ada yang bilang amin di belakang. Semua rumah ada jinnya, semua rumah. Di mana tinggalnya? Di atap. Tidak bisa masuk rumah kalau tuan rumahnya masuk rumah bismillah, assalamualaikum. Tapi kalau tuan rumahnya tidak bismillah, tidak assalamualaikum, ikut masuk rumah. Sehingga mereka ketika ketemuan reunian halal bihalal begini, jin-jin itu hadirlah halal bihalal jin. Mereka juga ada ketemuannya. Ketemuan, kurusan bro. Iya. Kenapa kurusan? Tuan rumahku setiap makan bismillah, jadi saya tidak pernah ikut makan. Kau kenapa kamu sekali? Tuan rumah aku jangankan bismillah, langsung, hai guys, ayo kita mukbang. Jangankan bismillah, tidak lepas HP-nya sambil makan. Nah, makanya saya gemuk, kata jinnya itu. Jadi setiap rumah ada jinnya, tapi kalau berpakaian baca bismillah, buka pakaian baca bismillah, itu jinnya tidak ikutan. Tapi kalau tidak baca, ikutan jinnya. Subhanallah. Jadi carilah ilmu akidah biar benar ibadahnya. Sedekah, thumma la yutbi'una ma anfaqu mannan wala adha. Tidak mengikutkan pemberiannya dengan menyebut-nyebut dan menyakiti penerima. Kecilin dikit, selama itu tanya ya, kecilin ya. Anak saya bebas sampai password HP dia hafal semua. Kata istriku, anaknya itu dikurangi screen time-nya. Saya bilang anak umur 4 tahun buka HP yang dicari apa? Gugu gaga, cappuccino assassino, tung sahur. Yang bahaya itu anak umur 40 tahun buka HP. Kalau anak umur 4 tahun buka HP yang dicari cuma cappuccino assassino, tung sahur. Tapi kalau anak 40 tahun buka HP, siapa tahu dia cari CLBK-nya. Lebih bahaya anak umur 40 tahun main HP dibanding anak 4 tahun. Anak 40 tahun siapa tahu dia ketemu kemarin halal bihalal reuni SMA. Ini habis halal bihalal tolong diperiksa itu, siapa tahu ada orang baru dia follow. Itu yang diperiksa. Kalau yang begini main HP, yang begini main HP, tidak ada dia cari kartun aja dia cari. Pribadi semua itu. Saya bukan tukang periksa, saya yang diperiksa. Nah itu, jangan mengikutkan pemberianmu dengan menyebut-nyebut. Jangan menyakiti penerima. Bahkan ulama terdahulu itu begini cara. Ada dua orang miskin bersahabat. Ini kan biasa kita kalau halal bihalal ketemu saudara kita itu tiba-tiba ada yang sukses, ada yang kurang sukses gitu ya. Subhanallah, ketemu ini orang miskin, satu temannya sukses, satu tidak sukses. Akhirnya ini yang kurang sukses, ini yang miskin kasihan, datang kepada teman yang kaya raya. Dahulu suka saling bantu. Ketika temannya sudah kaya, yang satu agak susah, datang temannya ini minta tolong. Saya mau minta tolong. Apa kata yang kaya? Iya, kalau begitu ya silakan. Dia bungkusin kerikil. Untuk temannya miskin. Subhanallah. Pulang temannya dengan menangis. Dulu waktu susah saya bantuin, giliran saya minta tolong. Subhanallah, saya dikasih barang tidak berharga begini. Sampai di tengah jalan perjalanan pulang ke rumahnya, tiba-tiba ada yang mengajarnya.
Saya keliling-keliling cari kerikil, tidak ada, berapapun harganya itu saya beli. Ada orang yang mau beli itu, ambil lah, tidak usah beli. Enggak, saya mau beli dengan harga yang mahal karena ini untuk sesuatu ini. Dibeli sama dia. Tahu nggak apa yang terjadi? Ternyata yang membeli itu utusan temannya tadi. Kenapa? Karena dia tidak mau menghinakan temannya yang datang minta uang dengan mengatakan ambil ini barang pergi, nanti setelah di perjalanan baru dia utus orang untuk membeli barang tersebut. Ini namanya bersedekah tanpa menjatuhkan harga diri. Kadang-kala kita bersedekah niatnya bantuin orang tapi menjatuhkan martabat orang lain. Jangan sampai kita menjatuhkan martabat orang. Ini akibatnya orang-orang terdahulu sedekah. Bahkan sedekah tersembunyinya diperbanyak. Kata Imam Al-Ghazali, Imam Syafi'i, perbanyaklah amalan tersembunyi karena amalan tersembunyi itulah yang paling bermanfaat nanti di akhirat. Jamaah, cari ilmu tentang hati, akidah, niat, ilmu niat. Amalan niat itu mengalahkan amalan badan, amalan hati mengalahkan amalan badan. Kenapa bisa amalan hati mengalahkan amalan badan? Ibu, saya balik usia 15 tahun. Jamaah, saya balik usia 15 tahun. Sekarang usia saya 34 tahun. 34 tahun. Kalau saya wafat usia 40 tahun, berarti saya sholat selama 25 tahun. 15 tahun saya balik, saya 40 tahun mati, berarti saya cuma sholat selama 25 tahun. Nah, akhirnya Allah tetapkan saya masuk surga, insya Allah. Kata Allah, Syam masuk surga. Kira-kira saya di surga berapa lama? Hah? Selamanya. Khalidina fiha abada. Di surga selama-lamanya, kekal di dalamnya. Padahal ibadah saya cuma 25 tahun. Harusnya ibadahnya 25 tahun, hadiahnya juga 25 tahun. Tapi kenapa bisa hadiahnya selama-lamanya? Kata ulama, karena kekuatan niat. Makanya selalulah kita berniat baik. Ibu, sudah khatam Quran Ramadan? Setiap khatam Quran ikuti caranya ulama khatam Quran. Bagaimana caranya? Malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladhi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Apakah selesai sampai situ? Tidak. Lanjut. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Sampai ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Setelah itu ditutup Quran? Tidak, lanjut lagi. Alif Lam Mim. Sampai mana? Muflihun. Baru selesai kan? Kenapa orang dulu kalau khataman sampai muflihun, bukan sampai minal jinnati wan nas? Itu doa namanya doa tafaulan. Tahu tafaulan? Tafaul. Doa tafaul tahu? Orang kasih nama tokonya sumber rezeki, tafaulan dengan nama supaya banyak rezekinya. Kasih nama anakku Barak supaya banyak berkahnya. Anak kedua aku kasih nama Basyasha. Tahu Basyasha enggak? Anak perempuanku namanya Basyasha. Basyasha itu artinya keceriaan, sumringah, good mood. Karena perempuan sekarang selalu bad mood. Saya dapat anak perempuan kasih supaya dia tidak bad mood, kasih nama good mood. Basyasha. Basyasha itu ada dalam pepatah Arab. Kata orang Arab, Basyasha wajah. Keceriaan wajahnya tuan rumah itu adalah jamuan yang terbaik. Jamuan terbaik adalah keceriaan wajah tuan rumah. Bayangin saya datang ke sini mau makan siang, tapi tuan rumah tidak pernah senyum. Enak nggak makannya kira-kira? Biar sederhana makanan jamuannya, kalau tuan rumahnya, Ustadz maaf ini cuma ada beginian Ustadz, silakan masuk ya. Enak juga perasaan. Tapi makanan lengkap, tapi tuan rumahnya, oh, oke. Bungkus aja bungkus. Bang bungkus. Tidak enak perasaan. Makanya kadang-kadang kita silaturahim itu lebih enak masuk ke rumah orang kampung segala macam ya.
Pulang mudik itu bagaimana orang kampung? Ayo masuk, bahagianya kalau makan di rumah orang miskin, itu ada perkataan itu ya. Kalau engkau dijamu orang miskin, habiskan. Karena menghargai. Bahagia orang miskin dihabiskan. Tapi kalau orang kaya yang menjamu, sisakan sedikit. Karena kita terbalik. Kalau datang ke rumah orang kaya, bungkus. Tawa aja Pak Ustadz. Adab, tidak ada dalilnya itu, tidak ada dalilnya. Perkataan ulama ya. Tapi kan orang kaya juga banyak juga yang basyasah ya. Jadi basyasah itu ceria, bahagia. Jadi dia nyambut orang itu basyasah. Tahu tabassam enggak? Tabassam itu bahasa Arab, senyum ya. Shalli ala nabi wa tabassam. Shalawatlah dengan senyuman. Dan nabi tabassam wa tabassam. Itu tabassam, senyum. Tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Senyummu terhadap saudaramu itu sedekah. Tapi ada di atasnya tabassum, basyasah namanya. Lebih, iya, senang banget, masya Allah. Itu bukan senyum lagi, itu peres. Itu di atasnya senyum. Nah, itu jadi sumring basyasah, butmut. Itu namanya tafaulan. Sama khatam Quran, berdoalah dengan tafaulan supaya panjang umur. Mana itu? Minal jinnati wan nas. Jangan langsung tutup Qurannya, sambung dulu awal Quran. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sambung lagi Al-Baqarah. Kenapa tafaulan? Ya Allah, supaya saya bisa khatam lagi selanjutnya. Sudah dia mulai lagi baca Qurannya. Ada orang minal jinnati wan nas langsung tutup Qurannya. Itu amalan hati. Amalan hati. Salat pun ada amalan hati dalam salat. Ada rukun qauli, ada rukun fi'li, ada rukun qalbi, rukun hati. Mana rukun hati dalam sholat? Niyat. Allahu Akbar. Pada Allahnya itu ada niatnya. Sholat apa itu? Sholat adaan kah kodoan? Kalau sholat kodoan diniatkan kodok. Sholat apa yang dikodok? Semua sholat yang terlambat. Kalau sholat sunnah yang penting-penting juga boleh dikodok. Ada orang yang tiap malam sudah sholat tahajud, lalu dia ketiduran suatu malam, kodok pagi hari. Dia ganti sholat malamnya di pagi hari. Ya, karena sudah istiqomah dia sholat malam, tiba-tiba satu malam ketiduran. Mana sih bukti dia sudah istiqomah? Dari Ramadan kemarin sampai Ramadan baru-baru ini tidak pernah ketiduran. Nah, itu istiqomah. Tapi kalau masih pernah ketiduran, lebih baik witir sebelum tidur. Nggak usah tunggu witirnya tahajud. Jadi habis sholat isya langsung sholat ba'diyah 2 rakaat, mau tambah lagi 2 rakaat boleh 4 rakaat, baru sholat sunnah witir, sholat witir 1 rakaat. Nah, sebelum tidur. Abu Bakar As-Siddiq mengamalkannya, Utsman bin Affan mengamalkannya. Yang tengah malam sholat witirnya cuma Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib. 2 itu. Jadi 2 yang sebelum tidur, 2 juga yang setelah bangun tengah malam. Ditanya Abu Bakar, kau witirnya kapan? Kata Abu Bakar, saya witir sebelum tidur. Kenapa kau witir sebelum tidur Abu Bakar? Kenapa bukan tengah malam? Kata Abu Bakar, karena orang yang witir dicintai sama Allah. Saya pengen tidur dalam keadaan mendapat cintanya Allah. Ini ilmu, pakai ilmu dia ibadahnya. Jadi saya pengen tidur pun dapat cintanya Allah. Bagaimana caranya? Witir dulu sebelum tidur. Kenapa kau witir sebelum tidur Abu Bakar? Karena tidur sepupu sama mati. Witir kan saudaraan mati, Bu. Apa bedanya mati sama tidur? Kalau tidur, tidurnya di sini, bangunnya di sini. Kalau mati, tidurnya di sini, bangunnya di alam barzakh. Itu doang bedanya. Saudara, kata Abu Bakar, saya tidak bisa menjamin saya tidur bangun lagi di Madinah. Siapa tahu saya bangun udah di alam barzakh, saya malu berjumpa dengan Allah dalam keadaan belum witir. Makanya saya witir dulu sebelum tidur. Karena saya takut tidurku ini adalah sambung dengan kematian. Ali bin Abi Thalib ditanya, Ali, kenapa kau witirnya tengah malam? Kata Ali bin Abi Thalib, karena tengah malam itu dicintai sama Allah. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dapat kedudukan yang khusus. Jadi ada 2 madhab, silahkan mau yang tengah malam, mau yang sebelum tidur. Tapi saran saya buat yang belum istiqomah bangun tengah malam, lebih baik witir sebelum tidur, sebagaimana di bulan Ramadan kemarin. Witir pada saat tarawih kan ya? Nah, tarawih itu cuma ada di bulan Ramadan, tapi witir ada di bulan mana saja. Jangan sampai tarawihnya hilang, witirnya ikut hilang. Padahal witir itu bukan hanya bulan Ramadan. Di luar bulan Ramadan boleh sholat witir. Berapa rakaat? Minimal 1.
Mau 3 langsung boleh, mau 2 plus 1 lebih bagus. Kenapa ulama sepakat 2 plus 1 lebih bagus? Karena lebih banyak doanya, lebih banyak salamnya, lebih banyak doanya. At-tahiyyatul mubarakat, banyak tahiyatnya, jadi lebih banyak doanya. Jadi 2 plus 1 lebih afdol dibandingkan langsung 3. Tapi yang mau langsung 3 juga boleh. Izinkan kami ketemu dengan halal bihalal selanjutnya. Kalau ada yang sedang sakit di sini, ya Allah sembuhkan. Kalau ada yang sedang ada hajatnya, kabulkan hajatnya. Ya Allah, yang sedang sakit dompetnya, rekeningnya, sembuhkan rekeningnya ya Allah. Sembuhkan dompetnya, sembuhkan lahir dan batin ya Allah. Dan sebagaimana Engkau kumpulkan kami di tempat yang mulia ini, kumpulkan kami kembali di Jannatul Firdaus bersama dengan Sayyiduna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, berkahilah tempat ini ya Allah, berkahilah rumah ini ya Allah, dan orang-orang yang ada di dalamnya, berkahi pekerjaannya ya Allah, jauhkan daripada segala macam yang berbahaya, baik yang dari bumi ataupun yang dari langit ya Allah, dan selamatkanlah kami semua dari api neraka, selamatkan kami dari segala jenis kejahatan, keburukan, baik yang kelihatan ataupun yang tidak kelihatan. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.